Saya punya saudara yang teman baik dengan Aguan, minta saya jual. Bayangkan, ini teman baiknya, itu saudara saya. Ketika saya mencoba negosiasi, malah saya dilaporkan ke polisi, Pak. Saya diundang ke kantor PIK 2, di situ sudah ada penyidik. Penyidik yang mentersangkakan papa saya sendiri, Pak. Dan ketika saya menolak, saya dilaporkan penggelapan. Sertifikat atas nama ayah saya sendiri, di mana penggelapannya. Dan itu sudah naik ke penyidikan, Pak. Akhirnya saya ketemu dengan polisi yang baik, yang lurus, Bapak Hengki Haryadi, dan itu di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, ketika saya mau balik nama dari ayah saya ke semua ahli waris, saya dilaporkan lagi. Tuduhannya pemalsuan surat. Sangat aneh, Pak. Ini pemalsuan surat masih haknya di kami kok. Nah, di sini ada oknum BPN yang bermain, Pak. Karena ketika PPAT memberikan berkas ke BPN, tiba-tiba berkas itu bisa beralih ke PT Mandiri Bangun Makmur yang dijadikan dasar untuk melaporkan saya. Terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati. Saya Charlie Chandra, saya sudah berjuang sejak 2013, Pak. Papa saya dijadikan tersangka atas tuduhan pemalsuan yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Seharusnya tidak bisa diterima oleh polisi, Pak. Tahun 2013 itu mereka, PT Mandiri Bangun Makmur, Direkturnya Nono Sampono, mengambil surat kuasa dari ahli waris pemilik pertama. Bayangkan, pemilik yang sudah menjual tanahnya 35 tahun yang lalu bisa kasih kuasa ke Nono Sampono untuk menguasai tanah kami, Pak Pimpinan. Dan ketika itu terjadi, saya biarkan saja karena saya tahu saya tidak bisa melawan. Suatu hari, saya punya saudara yang teman baik dengan Aguan, minta saya jual. Bayangkan, ini teman baiknya, itu saudara saya. Ketika saya mencoba negosiasi, malah saya dilaporkan ke polisi, Pak. Saya diundang ke kantor PIK 2, di situ sudah ada penyidik. Penyidik yang mentersangkakan papa saya sendiri, Pak. Dan ketika saya menolak, saya dilaporkan penggelapan. Sertifikat atas nama ayah saya sendiri, di mana penggelapannya. Dan itu sudah naik ke penyidikan, Pak. Akhirnya saya ketemu dengan polisi yang baik, yang lurus, Bapak Hengki Haryadi, dan itu di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, ketika saya mau balik nama dari ayah saya ke semua ahli waris, saya dilaporkan lagi. Tuduhannya pemalsuan surat. Sangat aneh, Pak. Ini pemalsuan surat masih haknya di kami kok. Nah, di sini ada oknum BPN yang bermain, Pak. Karena ketika PPAT memberikan berkas ke BPN, tiba-tiba berkas itu bisa beralih ke PT Mandiri Bangun Makmur yang dijadikan dasar untuk melaporkan saya 2 bulan kemudian. Jadi bulan Januari kita mengajukan balik nama, 22 hari kemudian BPN wilayah Banten membatalkan sertifikat saya yang sudah berumur 35 tahun dengan alasan cacat administrasi. Padahal kami ada putusan pengadilan, kami menang, Pak. Ini BPN kok bisa menjadi pengadilan sendiri? Setelah dibatalkan, 1 bulan kemudian saya dilaporkan. Bayangkan, apa hak mereka melaporkan saya ketika saya mau balik nama? Sertifikat itu masih atas nama ayah saya kok. Apa hak mereka? Nggak ada hak sama sekali. Tapi kita sebagai rakyat biasa, nggak ada yang dengar, Pak. Saya sudah di ruangan ini, November 2023, duduk di kursi yang sama, melaporkan hal ini. Apa yang terjadi seminggu kemudian saya dijadikan tersangka. Nggak ada yang bisa melindungi kami kecuali Tuhan, Pak. Sekarang saya berharap kepada pemerintahan yang baru agar keadilan bisa diluruskan. Saya minta agar kriminalisasi terhadap saya dihentikan di Polda Banten. Saya minta ini dihentikan di SP3. Karena tidak ada tindak pidana, saya mau balik nama sebelum adanya pembatalan. Kalau saya mau balik nama sesudah ada pembatalan, oke, paham. Ini sebelum, mereka nggak ada hak, Pak. Dan kedua, saya sudah minta kepada Bapak Nusron Wahid untuk memulihkan SHM saya. Karena SHM yang sudah 35 tahun tidak bisa dibatalkan dengan alasan cacat administrasi. Hak kontraktor sudah hilang. Harus ada putusan pengadilan. Lalu apa dasar mereka membatalkan sertifikat saya? Dengan alasan cacat administrasi 35 tahun kemudian. Dasarnya adalah permintaan dari Nono Sampono yang memberikan jaminan bahwa BPN tidak akan kena sanksi pidana dan perdata.
Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Pimpinan. Ko Charlie Chandra, terima kasih. Selanjutnya Butin Suartini. Kalau tidak ada mic, tolong maju ke depan sebentar ke tempatnya Ko Charlie. Oh, sudah ada. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mic-nya di dekat nih. Terus kencengin aja kalau Pak. Agak dekat, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya adalah pemilik tanah yang berada di Tanjung Burung yang berdekatan dengan perencanaan PIK 2. Saya mempunyai tanah itu dari tahun 1974. Ketika tahun 2016, tanah itu masih ada isinya, masih ada ikannya, sudah ditutup, diuruk maksudnya. Saya membayar, tadinya saya sudah membayar amnesti pajak, membayar pajak setiap tahun. Tidak ada yang tidak dibayar sampai tahun 2024. Jadi ketika saya memohon kepada PT itu untuk membayar tanah saya, dia beralasan saja tidak mau membayar sampai saat ini. Ya itulah itu penjelasan dari saya. Mohon bapak-bapak yang terhormat untuk membantu masyarakat yang di Tanjung Burung pun banyak yang masih belum dibayar, Pak. Artinya dirampas betul. Itulah penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir, pimpinan ada kesimpulan dan rekomendasi yang kami ingin sampaikan. Izin koordinator biar sebentar. Oh iya, silakan. Ya. Terima kasih pimpinan. Jadi gini pimpinan, saya hanya ingin mempertegas. Sebentar, kami perkenalkan, azamkan kuasa hukum tim advokasi perampas tanah rakyat. Silakan Bang Azam. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, karena tempat ini saya anggap mulia, baik di hadapan kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua akan mempertanggungjawabkan. Maka dari ini saya hanya mempertegas bahwa ada pasal memang 49 Undang-Undang Cipta Karya itu yang sering digunakan istilah tanah musnah untuk mendapatkan hak reklamasi. Artinya apa? Artinya memang undang-undang ini memang diciptakan untuk menguasai darat, lautan, sungai, danau, ya, yang sifatnya itu juga ditok oleh DPR. Nah ini juga penting untuk kita sampaikan. DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat juga harusnya mengukur sebelum mengetok undang-undang tersebut. Karena apa? Ini menyangkut hak wilayah daulat rakyat sesuai kekuatan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harapan saya apa yang disampaikan koordinator tadi sudah cukup jelas. Bahkan beberapa saksi-saksi yang menjadi korban paksa baik di Teluk Naga, di Banten maupun di Tangerang dan juga di Sumeneb. Karena persoalannya adalah mereka ini bermain kepada oknum-oknum BPN. Dan ini harus juga dibersihkan. Karena BPN juga banyak sekali bermain kejahatan-kejahatan model begini. Karena mereka mendapatkan uang fasilitas dan segala macam. Tapi berani mengorbankan atas segala keinginan para oligarki. Dan ini tolong juga apa yang terjadi di Sumeneb, di Gresik Putih. Dan bahkan jajaran wilayah Madura juga dan Sidoarjo itu sama. Harapan saya kepada pimpinan untuk mempertegas koordinasi kepada Polda, Mabes maupun juga ATR BPN untuk dicabut kalau sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Dan memang tidak pernah ada undang-undang yang menyatakan bahwa laut, danau, sungai itu bisa dibuat sertifikat, baik sertifikat hak milik maupun HGB, apalagi selain dari itu. Saya kira mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Kami dari tim lawyer penggugat nomor 754 di PN Pusat, koordinatornya Ahmad Ghazzinuddin dan beberapa rekan ini, Jack, ada Soraya, ada Mas Juju dan banyak sekali yang hadir rekan-rekan lawyer di sini dan prinsipal juga Mas Edi ada. Terima kasih. Harapan saya dengan DPR ini benar-benar nanti artinya tidak seremonial gitu loh pimpinan, tapi benar-benar ini diperhatikan karena ini masalahnya rakyat dan DPR kembali kepada rakyat, mempertanggungjawabkan kepada rakyat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.